Ibu-ibu kelihatan. Iya, majang kelihatan. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang teknisi soundnya mana ya? Itu kemarin dikit ya Pak? Ngiringin kemarin ya? Ya, soundnya ya sebelah sini aja biar feedbacknya ya. Jangan apa-apa Pak, ini Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata Alhamdulillah. Ada ilmu segala sih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, mukarramun para alim ulama, para asatidzah wal ustadzah, wabil khusus pimpinan yayasan Al-Ihsan Kamal Firdaus, Kamal Firdaus, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Sa'diana dan suami Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Nur, guru kita Mukarram Ustadz Tobrani, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para ustadzat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Ustadz Muhammad Taufan dan anaknya yang nggak pernah ditinggal, Ciki kecil namanya. Ciki kali ya. Anaknya ditinggal. Serta anak-anak santri, santriwan dan santriwati, anak saleh dan salehah yang insya Allah menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Yang teramat saya banggakan, ibu-ibu santri dan santriwati, kalau anaknya soleh solehah sudah dipastikan ibu dan bapaknya juga soleh dan solehah. Amannya kurang kencang. Ya Rabbal. Ibu, bapak, saudara-saudara, hari ini kita memperingati Maulid bersama dengan keluarga besar Yayasan Al-Ihsan dengan menampilkan anak-anak santri kita. Ibu bapak, kalau melihat bagaimana tampilan anak-anak kita, sedih hati kita, terharu, bangga, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Anak zaman sekarang ini Bu, kelar SD udah nggak mau lagi ngaji di pengajian. Anak udah mangkat gede, udah sulit diajak ke majelis taklim masjid dan mushola. Makanya itu ibu bapak yang punya anak sampai gini hari masih ngaji, masih ke majelis taklim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ujian kita Bu zaman sekarang semakin berat. Sekolah-sekolah sekarang masuknya full day,
jam 6 udah jalan, ntar pulang sekolah lagi jam 6 sore. Anak kita nggak kenal matahari, Bu sekalian. Pulang sekolah dia udah capek, ngeringkuk aja di kamarnya. Kita suruh ngaji nggak tega, kita suruh ke musola nggak tega, kita ajak ke masjid hati kita juga nggak tega. Kesianan melihat anak kita dari pagi sampai sore sekolahnya luar biasa. Benar betul? Benar betul? Makanya ibu-ibu yang tetap istiqomah menitipkan anak-anaknya di Al-Ihsan ini, ibu 10 tahun yang akan datang, boleh jadi sekarang ibu perjuangannya berat, bagaimana melawan keadaan dan zaman. Tapi saya yakin 10-20 tahun yang akan datang, air mata ibu sekarang nanti akan dibalas dengan senyuman kegembiraan. Amin ya Rabbal. Ustazah, saya materinya buat ibu-ibu aja. Ntar Kak Jiko buat anak-anak. Ibu ya, Bu, Bu. Paling serem orang ditanya matanya melotot tapi gak nyaut di jalan. Pokoknya saya spesial buat ibu-ibu. Dan bapak-bapak tentunya ya. Ada yang dulu tuh, gua kagak, ada bapak-bapak juga. Ibu hadirat, nggak ada orang tua di dunia ini yang bisa dan mampu melihat anaknya susah. Nggak ada orang tua yang mau lihat anaknya itu salah. Dan saya yakin kita sebagai orang tua nggak mau ngelihat anak-anak kita pada masa depannya punya banyak masalah. Benar betul? Saya perlu turun kayaknya nih dari duduk nyawa. Mana mama nih? Saya pengen di tengah. Saya kalau dekat mama udah kagak betah diem. Kalau saling lagi ya. Bu, kita kan sekarang udah jadi orang tua, benar betul? Sekarang kita dulu masih anak-anak, sekarang kita udah pada punya anak. Biar itu langsung dia harus benar itu harus benar. Ya Allah, banyak ternyata ya. Masya Allah, luar biasa. Disuruh ke sono, tak pulang saya terus. Kembali lagi. Tapi suaranya kedengeran ya Bu. Ya. Bagaimana tuh dari itu? Kita jadi orang tua nggak mau ngelihat anak kita susah, nggak mau ngelihat anak kita salah, dan nggak pengen kita punya anak nanti pada masa depannya banyak masalah. Bener betul? Betul benar. Tapi Bu, dengan segala macam usaha upaya, perasaan kita udah lakukan. Siang malam pagi sore kita berdoa, malamnya kita bangun tuh malam ngapain? Ya, inilah tuh. Bu, bangun malam ngapain? Kita udah usaha, kita udah ikhtiar, tapi Ustadz, tempo-tempo apa yang saya harapkan sebagai orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang jadi masalah itu bukan anak kita ternyata, Bu. Yang menjadi masalah itu ternyata adalah bagaimana cara kita mendidik dan membina dia dari kecil sampai gede. Kayaknya ada sesuatu yang enggak pas, ada sesuatu yang enggak cocok buat anak-anak kita. Tahu.
Ganteng dia dapat lagi. Tahu dia sebar ngalir-ngalir. Tidak semuanya anak harus pintar matematika. Tidak harus anak kita bahasa Inggrisnya 9. Tidak penting. Yang penting ibu harus pastikan di mana potensi dan kelebihan anak-anak kita. Betul. Nggak semuanya binatang harus bisa terbang. Nggak harusnya semuanya bisa berenang dan memanjat. Ada yang pintar berenang, ada yang bisa terbang disuruh terbang, ada yang bisa lompat suruh lompat, ada yang bisa manjat disuruh manjat. Betul. Bisa jadi ibu anaknya matematiknya 4, bisa jadi bahasa Inggrisnya cuma dapat 3, tapi ada sisi lain kompetensi kelebihan anak kita. Akademiknya rendah, tapi non akademiknya naik meningkat, insya Allah. Makanya ibu besok punya disuruh berhenti ya. Angka matematika anak ibu 4 jangan Inggrisnya cuma 3 jangan merenget. Kalau pelajaran yang lain nggak perlu sedih, karena pasti anak-anak kita punya kelebihan dari mata pelajaran yang lainnya. Karena kita jangan dipaksain sesuai kemauan kita. Dulu ibu-ibu pernah pengen punya cita-cita tinggal di Sukatani, di kampung jalanan becek, cita-cita pengen jadi pramugari. Nggak jadi, tukang lopis menggandas duri akhirnya. Nggak apa-apa, tapi ibu jangan maksain anak ibu kudu jadi pramugari. Karena bisa jadi potensi dan kelebihannya ada di bidangnya masing-masing. Karena itu ibu-ibu, biarin bocahnya pada fisik yang terima aja pada ngobrol ya. Karena itu ibu-ibu, anak kita di dalam Quran dibagi ada 4. Yang pertama, kata ulama, anak kita kadang-kadang menjadi penyejuk hati batin kita. Ini bu, hidup yang paling enak bu. Kerja siang malam, duit kita cari, siang kayak malam, malam kayak siang, kepala jadi kepala, kepala jadi tidak masalah. Hujan kehujanan, angin keanginan, tidak persoalan. Yang penting apa yang kita hasilkan buat pendidikan anak-anak kita. Bapak capek luar biasa nyari duit kerja, lelahnya masya Allah, di kantor ada masalah, yang dagang ke pasar, di pasar dagangannya kagak laku, capek lahir batin. Pas pulang ngeliat anak hilang capeknya. Betul-betul, betul-betul. Ibunya ngandung 9 bulan, nggak sebentaran, nggak sehari 2 hari, 9 bulan berada di perut ibu. Tempo-tempo anak kita suka ngeselin, tempo-tempo anak kita suka ngejengkelin, betul-betul. Tapi kalau ibu punya anak, anaknya itu menjadi penyejuk hati, soleh-solehah, diajarin agama, bisa baca Quran, bisa ibadat, ibu pasti ngelihatnya, aduh, hati kita. Saya tahu aminnya kan ibu satu ngobrolin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, semuanya lil imama. Dibaca nggak tuh kalau berdoa? Beneran, supaya kita minta anak-anak kita penyejuk batin kita. Yang kedua, kata ulama, anak bisa menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta
dan anakmu adalah perhiasan dalam kehidupan kita. Ibu punya emas di rumah? Punya emas di rumah? Berapa puluh kilo? Ya, emasnya itu. Berapa kilo ya? Punya gelang, punya cincin, punya anting ya bu? Bu, disimpan apa enggak? Disimpan apa enggak? Naruhnya rapi apa enggak? Taruh di kotak apa enggak? Kenapa taruhnya begitu rapi? Karena perhiasan takut hilang. Begitu bu, kita kalau punya anak, kalau mau jadi perhiasan, kita taruh di majelis taklim, kita titipin di ustazah. Ustazah, saya serahin anak saya. Ustazah mau apain aja saya mah udah redho, udah ikhlas. Ustazah ajarin anak saya dari A sampai Z, saya nggak akan pernah protes. Saya ikhlas, saya redho nyerahin sama ustazah. Amin. Ya Rabbah, perhiasan. Makanya anak-anak jangan pada ngayang beduk maghrib. Beduk maghrib tuh anak banyak timbralak di pinggiran jalan. Dulu bu, waktu zaman saya bu, nggak boleh bu anak kecil beduk maghrib keluar. Ada kantong wewe bu. Itu namanya apa dulu? Hah? Kok kolam wewe? Kalau saya orang Jawa namanya kantong wewe. Ya, kenapa kantong wewe? Karenanya ya kuntil anaknya awewe. Makanya anak bocah model begini nggak boleh keluar mama menanyai kita bu. Kenapa bu? Bukan tangin masuk kantong wewe, diumpetin di tempat yang tinggi. Maka nggak ada yang berani bocah-bocah kecil keluar. Tapi sekarang bu, masya Allah kita kesandung bocah beduk maghrib, lari sono lari sini. Ditanya Ustaz, kok nggak ditangkap sama kantong wewe? Saya jawab, kantong udah keterlaluan. Yang ketiga, anak menjadi fitnah. Pertama, jadi penyejuk hati. Kedua, menjadi perhiasan. Yang ketiga, kadang-kadang menjadi ujian kita. Pisang satu tandan, ada yang mateng sempurna, ada yang setengah mateng, ada yang belum, ada yang kebangetan, alias bu, tempo-tempo anak kita yang model gitu bu, ya kita maklum ya. Jangan dibeda-bedain ya bu ya. Kalau ibunya solehah, ngangkat tangan tiap malam, pagi dan sore, minta berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min Rabbana ghfirli walil mu'minina yawma yaqumul bisa. Ibu, anak ibarat layangan singit. Biar singitnya kayak apaan, satu saat anak kita akan kembali kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana ibu udah ganti kaki ke 16 kali sediaknya, menjadi musuh kita para orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya orang-orang yang beriman, ibu, bapak, dari tadi kagak ditegur-tegur, istrimu, anakmu bisa jadi nanti akan menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hati dalam membina dan mendidik mereka. Ibu, bapak, kita doakan mudah-mudahan Al-Ihsan terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah nyumbang jangan takut. Ustazah Sa'diana begitu terharu bu. Dari majelis taklim yang belum jadi sekarang udah bertingkat. Alhamdulillah. Siapa yang membantu? Allah.
melalui tangan dari ibu bapak semuanya. Kalau ibu bapak nggak digerakin oleh Allah, saya yakin duit ibu bapak nggak mampir ke Majelis Taklim Al-Ihsan. Jangan takut, Majelis Al-Ihsan akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Pahala yang ibu udah kasih buat pembangunan, insya Allah menjadi amal jariah. Pahalanya nggak bakal putus-putus. Nanti kita dapetin berkahnya di dunia, pahalanya nanti di akhirat. Amin ya robbal. Kita doakan ustazah kita, Ustazah Sadiana beserta keluarganya, Ustaz Haji Tabrani beserta keluarga besarnya, Ibu Fatimah beserta dengan anak, cucu, mantu, keturunannya, dan kita yang hadir sebagai santri dan murid serta jamaahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, panjang umur, sehat badannya, sehat kantongnya, digampangin urusannya, anak kita soleh-solehah, matinya husnul khatimah, dan dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Schedule aja Ustaz selesainya jam 9:10 menit. Ibu, terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dalam acara dan episode yang akan datang. Amin ya robbal. Amin. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang kita dapat pada siang hari ini menambah wawasan kita dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Adik-adik masih semangat? Takbirnya mana? Allahu Akbar. Alhamdulillah.